Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, amin. Mari sama-sama kita bersyukur dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, sungguh terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap hari-hari kami yang sudah Engkau hiasi dengan begitu banyak kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur saudara, setiap hari hidup kita selalu dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Bahkan hari-hari kita ke depan pun Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Mari sama-sama kita katakan, sungguh Tuhan, Kau telah menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan, Kau hiasi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sungguh kalau kita ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah-Nya Tuhan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Dia menghiasi hari-hari kita dengan kemurahan-Nya. Setiap hari kita selalu dituntun dengan sempurna oleh Bapa kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kita katakan, Kau hiasi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dia telah merancangkan segala yang terbaik buat kita.
bersyukur buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh Tuhan itu hanya karena anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kami boleh merasakan setiap hari adalah anugerah bagi setiap kami. Setiap hari adalah hari-hari yang indah karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau bersuka cita dan mau bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri. Sungguh kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita katakan sama-sama, hanya Tuhan Yesus yang kita ingini di bumi ini. Karena Dialah sumber kekuatan, sumber segala-galanya bagi setiap kita. Hanya Kau milikku di surga. Sungguh tiada yang lain. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita katakan, hanya Kau yang kuingini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, Namun yang pasti, namun yang pasti amin. kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh saudara, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hanya Kau milikku di surga. Mari kita ingini Dia setiap saat di dalam hidup kita. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Jangan mengandalkan kekuatanmu karena kau akan jatuh. Tapi andalkanlah Tuhan kita yang selama-lamanya selalu setia beserta dengan kita.
Dengan sungguh-sungguh kita katakan Allah sumber kuatku. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah sumber kuat kita, amin. Bukan hanya sumber kuat kita, tapi dia pun sumber sukacita kita. Dan setiap hari dia mau memenuhi setiap kita dengan sukacita yang baru daripadanya. Oleh sebab itu tetap berharap sama Tuhan, amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi semakin setia untuk mengikuti Tuhan kita. Mari kita katakan sukacitaku penuh. Aku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatannya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacitaku penuh. Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatannya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji dia lebih lagi. Pujinya, tinggikan namanya. Pujinya, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, setiap pokok pujaku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia. Pujinya, tinggikan namanya. Pujinya, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, setiap pokok pujaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sama-sama kita katakan sukacitaku penuh. Cintaku penuh. Hanya di dalam Yesus sukacita akan penuh. Amin. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatannya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji dia. Pujinya, Tinggikan selalu namanya. Pujinya, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, setiap pokok pujaku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji dia dan tinggikan dia selalu. Pujinya, tinggikan namanya. Pujinya, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, setiap pokok pujaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya dia Yesus sukacita kita. Sukacitaku. Sekali lagi katakan ya Yesus. Sukacitaku. Amin. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus sumber segalanya dalam hidup kita, amin. Kalau tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan bisa melewati hari-hari hidup kita yang begitu berat. Oleh sebab itu, sungguh penyertaan Tuhan tuh di dalam hidup kita tuh sempurna. Jangan pernah tinggalkan dia, karena segala sesuatunya ada anugerah di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan, penyertaan-Mu segalanya bagiku.
semua hanya karena anugerah Tuhan.
anugerah yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mari bersama kita renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Gloria kara la 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 la. Ya Yesus. Amin. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Gloria kara la 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 la. Gloria kara la 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 la. Mari kita katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi, ya Yesus, sejahtera baru. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam. Sungguh kami memerlukan-Mu Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan kalau kita perlu Tuhan. Tuhan, tiap jam. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kau ku perlukan. Juru selamat berkatilah. Amin Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, mari penuhkanlah hidup kami dengan kasih karunia-Mu. Penuhkanlah hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk Engkau berbicara lebih lagi. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hari ini sungguh-sungguh setiap telinga yang mendengar akan firman-Mu boleh mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi. Ini waktu-Mu. Berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi. Hati kami siap Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi dan kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Dan saya bersyukur, tentunya kita semua juga bersyukur
Karena kita punya Tuhan yang 24 jam selalu siap bagi kita. Dan sewaktu-waktu kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah mengalihkan wajahnya dari kita. Dia selalu melihat kita 24 jam. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita datang kepada manusia seringkali kita menerima penolakan, ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak. Suatu saat ada seseorang yang datang dengan pakaian sederhana, dia masuk ke dalam sebuah gereja. Dan pada saat majelis gereja melihat kesederhanaan orang ini, maka dia disuruh keluar. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dia keluar dari gereja itu dan dia berkata apa? Seandainya saja orang Kristen itu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesusnya, sungguh luar biasa. Dan akhirnya orang itu tidak pernah menjadi, tidak pernah menjadi orang yang berada di dalam gereja. Tetapi dia adalah seorang yang selalu membaca akan Injil Matius, yaitu tentang khotbah di bukit di Injil Matius pasal 5. Tentu saudara mungkin ada yang sudah tahu siapa orang itu. Dia adalah Mahatma Gandhi. Perlakuan gereja terhadap orang-orang itu menentukan atau membawa pengaruh orang itu mau sungguh-sungguh ikut Yesus atau tidak. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pertobatan Paulus merupakan suatu pertobatan yang sungguh luar biasa. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus melalui sebuah cahaya yang sinarnya sangat menerangi dia, sehingga membuat dia rebah, terjatuh dalam perjalanan ke Damsyik untuk dia melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun di dalam pertemuan itu, dia akhirnya mengakui bahwa sungguh Yesus itu adalah Mesias yang sejati. Sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang selama ini dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada para pengikutnya. Nah, sebagai petobat baru, Saulus, untuk selanjutnya saya sebut Paulus ya, tidak tinggal diam. Ya, tidak tinggal diam. Pengalaman pertemuannya dengan Tuhan Yesus membuat dia bersemangat untuk memberitakan siapa Yesus itu. Mari bersama kita baca terlebih dahulu dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 dan 20. Kisah para Rasul 9 ayat 19 dan 20 dikatakan, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertemuan dengan Tuhan Yesus seharusnya juga menyemangati kita untuk menyatakan siapa Yesus itu. Bagi yang sudah ketemu Yesus, ayo nyatakan Yesus. Siapa dia bagimu? Dia adalah orang yang sangat berharga dan berarti di dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakan Yesus kepada sekitarmu. Pertemuan dengan Yesus menjadi titik balik bagi kehidupan Paulus. Dia meninggalkan hidup lamanya dan dia mengenakan manusia baru. Bagaimana dengan kita? Berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sejauh mana kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mengenakan manusia baru? Artinya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenakan manusia baru itu? Tetapi apa yang terjadi? Kisah para Rasul pasal 9 ayat 26. Ya, dikatakan setibanya di Yerusalem,
Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mengapa ketika Paulus menggabungkan diri dengan jemaat di Yerusalem, dia ditolak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak terlepas dari apa yang telah terjadi. Ya, mereka mengenal Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Kita masih ingatkan ketika Stefanus dibunuh, Saulus adalah salah satu yang setuju untuk Stefanus dibunuh. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, setelah peristiwa itu, maka jemaat mengalami penganiayaan yang hebat. Dan Paulus ini adalah orang yang paling rajin untuk pergi masuk keluar rumah, mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia menangkap mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Jadi jemaat Yerusalem ini rasanya nggak percaya kalau si Saulus ini bertobat, ya. Kalau Paulus ini bisa bertobat, sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Bahkan mereka itu punya kecurigaan terhadap Paulus. Jangan-jangan Paulus ini dia punya trik ini ya. Triknya apa? Dia sengaja pura-pura bertobat, lalu dia masuk di dalam komunitas kita dan akhirnya nanti mencelakai kita semua. Kecurigaan itu ada di dalam diri mereka. Mereka masih trauma dengan apa yang telah dilakukan oleh Saulus. Oleh sebab itu mereka takut untuk menerima dia. Mereka belum bisa menyambut Paulus ini dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang Paulus ini sangat membawa pengaruh bagi jemaat. Bagaimana dengan jemaat zaman sekarang? Ketika ada seorang yang baru bertobat, lalu dia masuk ke dalam gereja, apa yang dilakukan oleh jemaat? Terkadang, saya garis bawahi, terkadang ada perkataan-perkataan yang kurang baik. Ketika ada seorang baru masuk di dalam gereja, mulai mencari tahu latar belakangnya. Siapa orang itu? Gimana dia? Dulunya gimana? Oh gini. Yang diperbincangkan adalah latar belakangnya. Sehingga terkadang orang itu tidak bisa kerasan di gereja. Kenapa? Karena yang diperbincangkan adalah latar belakangnya. Seharusnya tidak demikian. Biarlah latar belakangnya dia seperti itu. Yang penting sekarang dia sudah bertobat. Saudara, latar belakang itu tidak penting untuk diperbincangkan. Yang penting untuk diperbincangkan adalah bagaimana dia bertobat. Dan dia sudah menerima keselamatan, lalu dia dirangkul karena dia adalah bagian dari kita. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Ketika dia diperlakukan seperti itu, apakah dia mundur? Tidak. Paulus sadar siapa dirinya sebelumnya. Dia sadar sesadarnya dan dia berusaha untuk menunjukkan dan membuktikan kepada jemaat Yerusalem bahwa sungguh dia sudah bertobat. Luar biasa. Paulus tidak mundur, ya kan? Tetapi dia jalan terus. Dia sudah punya pertemuan dengan Tuhan Yesus dan itu adalah hal yang paling berharga di dalam dirinya. Dan tentunya pula dia sudah punya komitmen untuk ikut Yesus di sisa hari hidupnya. Kita lihat sekarang lebih lanjut di ayatnya yang ke-27 dari Kisah Rasul pasal 26. Haleluya. Pasal 26 pasal 9 ayat 27 dikatakan 1 2 3, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada
rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas adalah seorang yang saleh. Dia adalah orang yang pertama kali pasang badan untuk Paulus. Dia memutuskan untuk menerima Paulus dan dia memperkenalkan Paulus kepada jemaat. Siapa sih Barnabas ini? Kok bisa-bisanya gitu loh dia menerima Paulus, mantan penganiaya jemaat. Nah nanti kalau Paulus ini sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh bertobat dan dia pura-pura, gimana nanti jadinya jemaat? Barnabas punya cara pandang yang berbeda. Kenapa? Kita lihat ya siapa Barnabas di Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Kita ke sana dulu ya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Ya kita baca sama-sama siapa dia. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, jadi ini dia Barnabas, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Itu Barnabas. Saya percaya pada saat Barnabas bertemu dengan Paulus, tentu Paulus sudah menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya dan Paulus percaya. Ya, dan Barnabas ini percaya akan apa yang diceritakan oleh Paulus. Ya, dia percaya itu. Saya sangat yakin itu. Mengapa? Karena kita tahu dari ceritanya Paulus pada saat setelah dia bertobat, kan dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Lalu Tuhan mengutus Ananias ke rumahnya Simon untuk menolong Paulus. Lalu setelah 3 hari itu si Ananias menumpangkan tangan, Paulus sembuh, lalu Roh Kudus memenuhkan Paulus. Nah di sini saya mau katakan seperti ini. Paulus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Barnabas juga orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Sama-sama penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Nah saya mengajak kita kembali sejenak ke peristiwa Maria dan Elisabet. Pada saat Maria tahu dia hamil, ya, dia akan mengunjungi Elisabet. Elisabet kan tidak tahu kalau Maria ini sedang hamil. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu pada saat Maria nyapa si Elisabet, apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa anak yang ada di dalam kandungan Elisabet itu apa? Melonjak kegirangan dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus lalu dia berkata-kata tentang Maria. Artinya gini, orang yang sama-sama punya roh yang sama ya akan nyambung gitu loh maksudnya. Jadi apa yang ada di dalam diri Paulus dan apa yang ada di dalam diri Barnabas. Barnabas tahu persis bahwa apa yang dialami Paulus itu benar-benar terjadi. Dan dia sangat mempercayainya. Karena itu dia pasang badan untuk Paulus. Sekalipun mungkin semua belum bisa menerima keberadaan Saulus pada waktu itu. Jemaat tidak mau, mungkin rasul-rasul juga tidak mau mereka. Tetapi Barnabas meyakinkan mereka bahwa sungguh Paulus ini adalah orang yang sudah bertobat. Penerimaan itu sangat penting. Penerimaan Barnabas terhadap Paulus itu sangat menentukan, membuat Paulus nyaman dan menentukan pelayanan Paulus ke depan. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Barnabas ini? Mari kita menjadi orang-orang yang bisa menerima orang lain dengan tulus. Ya, penerimaan yang tulus harus ada di dalam diri kita. Jangan mempermasalahkan latar belakang. Sekali lagi saya mau katakan, latar belakang orang petobat baru itu tidak penting buat kita. Yang penting adalah kita merangkul dia. Kita menerima dia dan kita bersyukur karena dia sudah menjadi bagian dari kita. Coba kita renung sejenak. Seandainya kita masuk di dalam sebuah gereja.
lalu latar belakang kita dipermasalahkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Saya sangat percaya pasti tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu membuat apa? Orang itu mungkin akan berkata, ya wes lah pindah gereja aja. Ya, pindah gereja. Mungkin dia akan masuk lagi di gereja yang lain. Kemudian juga hal yang sama terjadi. Latar belakangnya dipermasalahkan. Dia pun akan berkata, ngaleh neh. Saudara, berhenti dengan semua itu. Semua orang pasti punya latar belakang. Engkau dan aku pun tidak lebih baik. Tetapi kita bersyukur karena kita telah ditemukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya sesuatu yang baru akan mengalir di dalam diri kita. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Mari ada penerimaan yang tulus di dalam diri kita. Setiap pribadi. Siapapun yang ada di dalam gereja, dia adalah saudara kita. Kalau kita melihat dia masih banyak yang jelek di dalam kehidupannya, bukan untuk diperbincangkan, tetapi untuk didoakan. Tanggal 6 Agustus kita sudah dengarkan ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen. Kalau orang itu sudah bertobat sungguh-sungguh, di dalam dirinya ada benih ilahi. Ada benih Kristus, dan benih Kristus itu adalah kasih. Kasih itu yang akan membuat orang lain nyaman. Kasih yang mengalir dari dalam diri kita membuat orang lain betah bersama dengan kita. Kasih yang mengalir dari dalam diri kita membuat orang lain bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Yerusalem akhirnya melihat bagaimana Paulus mulai mengajar di dalam nama Yesus kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jemaat melihat itu, kesungguhan Paulus. Jadi sesuatu yang tidak baik di dalam diri Paulus itu dibuktikan oleh Paulus bahwa dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Ada buah pertobatan yang ditunjukkan oleh Paulus kepada jemaat di Yerusalem. Luar biasa. Saya kembali ke Barnabas. Bagaimana dengan Barnabas? Ketika suatu saat akhirnya kan Paulus ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini tadi. Mereka tidak suka Paulus melakukan penginjilan, mulai menyebut nama Yesus. Akhirnya di antara mereka ada yang ingin membunuh Paulus. Nah, jemaat sudah bisa melihat Paulus kan? Akhirnya di antara jemaat ada yang sudah jadi murid-muridnya Paulus. Akhirnya mereka mengasingkan Paulus. Mereka membantu Paulus di dalam pelayaran supaya dia kembali ke Tarsus. Nah, Barnabas pun ikut ambil bagian di dalam hal ini. Akhirnya Paulus pergi ke Tarsus, kembali ke tempat asalnya. Nah, suatu saat jemaat ini kan, jemaat tadi dianiaya toh. Di dalam masa penganiayaan ini kan ada yang tersebar kemana-mana. Mereka terus memberitakan Injil. Semangat itu ada di dalam diri mereka untuk memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, tapi aniaya bukan alasan untuk mereka berhenti memberitakan Injil. Tantangan bukan alasan untuk berhenti memberitakan Injil. Mereka terus memberitakan Injil. Sampailah suatu saat di Antioquia. Di sana ada banyak orang bertobat. Lalu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Setelah dia tiba di Antioquia. Barnabas ini adalah orang yang benar-benar hatinya tulus. Alkitab berkata dia baik, penuh Roh Kudus dan penuh iman. Dia mencari Saulus. Kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Kita baca ya. 25 dan 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. 26.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Lihat Barnabas ya. Jadi Barnabas ini tetap ingat akan Paulus. Dan saya percaya Barnabas ini adalah seorang mentor yang sangat baik. Dia mengawal terus, sekalipun Paulus sudah ada di Tarsus, tapi dia tidak hilang ingatan. Artinya dia tidak melupakan akan Paulus. Dia ingat Paulus. Sehingga pada saat dia berada di Antiokhia, dia datang, dia mencari dan membawa, kata kuncinya. Ya, mencari dan membawa, artinya apa? Setelah ketemu dengan Paulus, dia membawa Paulus kemana? Ke Antiokhia. Artinya apa? Dilibatkan di dalam pelayanan. Barnabas ini orang yang jeli melihat petobat baru ini. Dia tahu di dalam petobat baru ini ada potensi yang besar. Karena itu dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia pergi untuk membawa Paulus. Dan Paulus boleh dilibatkan di dalam pelayanan di Antiokhia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika ada orang baru masuk ke tempat kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita menerima dia seperti Barnabas? Apakah kita punya hati yang tulus seperti Barnabas yang menerima dia dan menolong dia di dalam pertumbuhannya, lalu melihat potensi yang ada di dalam dirinya, lalu kita melibatkan dia di dalam pekerjaan Tuhan. Ini tugas siapa? Kan gitu. Ini adalah tugas kita semua. Ini adalah tugas kita semua sebagai murid-murid Kristus. Ya. Bukan tugas pendeta saja, bukan tugasnya penginjil saja, bukan tugasnya pelayan-pelayan saja, bukan. Semua kita bertugas untuk itu. Kalau ada orang baru mbok disambut, ya kan? Didekati, jangan cuek, jangan ndak peduli. Pedulikan, terima dia. Ya, dan saya percaya semua yang masuk di IRC diterima dengan sukacita. Tidak ada yang ditolak. Semua yang masuk ke IRC diterima dan didorong untuk bertumbuh dan didorong untuk melayani. Ini dia. Ini adalah tugas kita semua. Mari kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan dan menunjukkan buah pertobatan kita. Apa buah pertobatan kita? Itu adalah memberitakan Injil. Kenapa? Karena aku bisa bertobat karena Tuhan Yesus. Dan aku mau menceritakan kepada orang lain bahwa sungguh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi dunia ini. IRCR, ini saatnya kita lebih lagi dan lebih lagi. Ya, ada penerimaan di antara kita. Biarlah kasih itu mengalir dari dalam diri kita. Mari kita melihat Barnabas tadi. Biarlah ini menginspirasi kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, sekalipun Barnabas hanya satu orang yang menerima Paulus pada saat itu, dia tidak mundur, dia jalan terus karena dia percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam diri Paulus. Demikian juga dengan kita. Mari cara pandang kita terhadap orang kita hentikan. Semua yang jelek-jelek itu kita basmi dari dalam diri kita. Dan kita belajar untuk melihat yang baik di dalam diri orang lain. Ketika kita melihat yang baik di dalam diri orang lain, kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah sakit hati. Tetapi kita akan terus dan terus bersama-sama dengan orang itu. Kita pun sudah mendengar. Kalau ada hal yang tidak baik di dalam diri saudaramu, doakan supaya ada pertobatan. Bukan engkau mundur dari komunitas itu. Bukan engkau diam-diam keluar dari komunitas itu, bukan. Tapi engkau menjadi pendoa buat dia supaya dia bertobat. Itu yang benar.
Seringkali kekecewaan ada di dalam diri kita. Tapi ingat, ketika ada kasih, kasih itu mengubah segala-galanya. Kasih itu mampu untuk menerima siapapun orang itu. Orang itu mekel no ati. Orang itu buat aku marah-marah. Orang itu rasanya kudu tak jitas saya. Hentikan semua itu. Kita berubah hari ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam diri kita. Gereja adalah rumah kedua kita. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dan sekali lagi saya mau katakan, jangan perbincangkan latar belakang. Ya, jangan perbincangkan itu. Kasih mengalir, dan yang diperbincangkan hanya satu, yaitu firman. Firman yang membuat kita bertumbuh. Nanti semua hal-hal yang jelek di dalam diri seseorang yang bergabung dengan kita akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita kuat berdoa untuk dia. Ya. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saya percaya Barnabas pada saat Paulus berada di Tarsus, dia pun terus berdoa untuk Paulus. Dan benar ada pertemuan di antara mereka. Dan kedepannya kita akan terus melihat bagaimana Paulus dan Barnabas mereka terlibat di dalam pekabaran Injil. Apakah tidak ada konflik? Oh ada. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan terus melanjutkan kisah para rasul. Bagaimana mereka hidup di dalam kasih itu. Kasih itu yang mempersatukan mereka. Karena ada benih ilahi di dalam diri mereka. Mari jemaat Tuhan, jemaat IRC yang ada di sini ataupun yang ada di mana-mana. Biarlah benih ilahi itu bertumbuh di dalam diri kita. Kasih kita terus mengalir dan mengalir. Saudara setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Oke, mari kita menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang penuh dengan Roh Kudus dan jemaat yang penuh iman. Lalu kita juga mengaplikasikan apa yang kita miliki di dalam berjemaat. Tadi saya katakan gereja adalah rumah kedua kita. Mari kita saling memperhatikan, saling menerima satu dengan yang lain dengan tulus. Penuh kasih mesra. Kita hidup sebagai keluarga kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Jika ada petobat baru, sambut dengan kasih. Dorong dia untuk bertumbuh. Dan lihat potensi yang ada di dalam dirinya. Libatkan dia di dalam pemberitaan Injil. Saya percaya kita semua satu karena kasih. Mari bersatu untuk menceritakan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi dunia. Amin. Haleluya. Kasih dari surga alirkanlah di tempat ini. Kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari
menjaga Engkau pagi ini yang masih hidup di dalam kekecewaan dan kepahitan. Izinkan Yesus masuk di dalam hatimu. Izinkan kasih Kristus mengalir di dalam hidupmu. Melenyapkan semua kekecewaan. Melenyapkan semua kepahitan. Karena itu tidak akan membuatmu damai. Mari bersama kita menjadi satu karena kasih. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya Bapa, alirkan kasih. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Kristus mengalir di hatiku. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari surga. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa Bapa. Mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa Bapa. Mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Biarlah di hadapan Bapa kita membuka hidup kita. Sekali lagi jika ada yang masih menyimpan kepahitan, kekecewaan terhadap sesama, terutama di antara kita yang ada di tempat ini, mari lepaskan semua itu. Biarlah kasih Kristus mengalir di dalam dirimu. Dan kita semua menjadi jemaat yang saling menerima satu dengan yang lainnya. Penerimaan yang tulus karena ada kasih Kristus yang memenuhi hidup kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, alirkan bagiku kasih-Mu. Kasih dari tata Allah Bapa mengalir di dalam hatiku, membuat semua yang jelek, yang pahit, yang kecewa lenyap. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih dari tempat tinggi Bapa. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami seperti apa yang Kau mau. Ini kami Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu. Tidak ada satupun juga yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat jauh kedalaman hati kami. Apa yang ada di dalam hati kami Tuhan lihat. Bapa, hamba-Mu berdoa. Jika masih ada di antara saudara-saudaraku ini yang masih menyimpan kekecewaan ataupun kepahitan, biarlah kasih-Mu mengalir dan membersihkan semua itu. Engkau gantikan dengan kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyatukan kami di dalam sebuah komunitas di IRC. Maka biarlah ya Tuhan kami semua, saudara bersaudara, saling menerima satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Biarlah penerimaan kami sama dengan Tuhan Yesus yang menerima kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami, memimpin kami, dan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir di tempat ini. Kasih Kristus yang tidak terbatas itu mengalir di antara kami, memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan lupa setiap hari kita minta kasih Tuhan supaya memenuhi hati kita. Karena di dalam kasih ada segala macam, ada sabar, ada pengendalian diri, ada macam-macam. Oleh sebab itu jangan lupa ya, setiap hari kita minta kasih Bapa untuk memenuhi hati kita. Saudara, kita bersyukur tidak berada di bangsa Indonesia ini? Bersyukur ya. Indonesia sudah berulang tahun yang berapa tahun? 78. Oleh sebab itu mari sama-sama kita minta kasih Bapa juga ada di dalam hati kita. Supaya setiap hari kita selalu mendoakan yang terbaik bagi bangsa kita. Sekarang mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa buat bangsa dan negara. Yang pertama nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita mendoakan untuk keselamatan bangsa kita. Dan yang kedua nanti kita akan berdoa. Kita mengucapkan kata-kata berkat bagi bangsa kita. Amin. Kita semua cinta bangsa Indonesia tidak? Cinta bangsa Indonesia? Oleh sebab itu mari sama-sama sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita katakan terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Sungguh hati kita bersyukur. Memerlukan pemulihan daripada Indonesia. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Inilah doaku, sungguh inilah doa kami. Inilah doaku. Mari kita katakan sama-sama selamatkan Indonesia. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih.
kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Sungguh hati kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk Indonesia yang begitu kami cintai Tuhan. Indonesia membutuhkanmu. Amin. Indonesia sungguh penuh curahan Roh Kudus. Indonesia menantikan kemuliaan Tuhan. Amin. Inilah doaku. Sungguh ini kerinduan hati kami Bapa. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Sungguh inilah kerinduan kami Tuhan. Mari kita berseru dengan suara yang nyaring. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Tuhan, kami mohon sesuai dengan apa yang kami nyanyikan di hadapan-Mu. Indonesia perlu curahan Roh-Mu. Indonesia perlu lawatan Tuhan Yesus. Indonesia perlu lawatan Roh Kudus. Maka ya Tuhan, pada hari ini umat-Mu berkumpul berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, semua dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Kami tahu ya Tuhan, kalau bangsa ini sampai hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Maka ya Tuhan, di ulang tahunnya yang ke-78, Tuhan kami mohon, biarlah Engkau bertahta atas bangsa kami. Tuhan tolong kami, supaya kami hidup di dalam pertobatan. Khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi imam-imam bagi bangsa kami. Mendoakan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya perjalanan bangsa kami ke depan akan tetap dipegang oleh tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun ya Tuhan, banyak sekali rintangan, banyak sekali penghalang-penghalang, tetapi kami tahu Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan bangsa kami, selalu ada bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan luputkan bangsa kami dari segala yang tidak baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan, lawat mereka semua. Tuhan, penuhkan mereka semua. Kendalikan Tuhan, supaya apa yang mereka putuskan semata-mata untuk kepentingan bangsa kami. Terima kasih. Kalau pada tahun 2045 nanti Tuhan, bangsa kami mencanangkan menjadi Indonesia yang maju. Ekonominya menjadi 4 besar di dunia. Tuhan, berkatilah supaya semuanya ini terjadi. Bangsa kami menjadi bangsa yang maju, adil, makmur. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rakyat, setiap kami ya Tuhan, supaya kami bersatu pada mewujudkan hal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih.
dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa ini kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami untuk bangsa kami. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk bangsa kami tercinta. Kami bersehati berdiri untuk bangsa kami. Kami mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini. Kami memberkati bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli akan bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami dari pelosok-pelosok. Semuanya cinta Tuhan. Terima kasih perekonomian Tuhan diberkati. Indonesia penuh damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Amin. Yang terbaik akan terjadi bagi bangsa kita. Mari sekarang kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan persembahan ini bisa untuk memuliakan nama-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sungguh saudara, kita bersyukur ya, kita berada di bangsa Indonesia yang penuh dengan segala sesuatu yang baik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sungguh alangkah indahnya pagi di Bukit Indonesia. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita bersyukur ya, Indonesia tanahnya subur, segala sesuatu ada di bangsa kita. Amin. Amin. Mari sekarang sama-sama kami rindu mau mendoakan buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ataupun ulang tahun pernikahan. Dengan hormat saya minta untuk berdiri di tempat masing-masing maupun yang di rumah-rumah. Kami rindu untuk mendoakan saudara. Mari sama-sama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selama panjang umur.
merayakan ulang tahunnya. Tuhan, kami memberkati mereka, kami berdoa agar mereka selalu di dalam lindungan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat mereka berhasil. Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan memimpin langkah hidup mereka. Engkau yang memperkenankan mereka agar mereka hidup di dalam Engkau. Dan biarlah hidup-hidup mereka selalu di dalam Engkau dan hidup mereka menyatakan Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan saja yang memimpin keluarga demi keluarga. Engkau yang memberkati mereka, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa saudara-saudari kami ke dalam lindungan tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia buat saudara semua. Mari sama-sama saya undang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Hari ini ada, itu hanya karena anugerah-Mu. Bapa, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang berada di tempat ini ataupun juga yang bersama-sama dengan kami beribadah. Engkau melihat kebutuhan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka rancangkan. Maka biarlah semuanya berada di dalam berkat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sudah mulai undur, biarlah Tuhan yang akan mendorong mereka dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.